DPR RI resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang lewat rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020. Tak hanya di sektor ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah regulasi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos. Salah satunya adalah kepastian kapan siaran televisi analog akan dimatikan dan beralih sepenuhnya ke siaran digital atau analog switch off ASO. Perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan regulasi peralihan penyiaran dari analog ke digital sudah menggantung selama bertahun-tahun. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran televisi analog akan dimatikan pada 2022 mendatang dan beralih sepenuhnya ke penyiaran digital. Dan berikut pernyataan dari Johnny G. Plate. Untuk siaran digital itu Perizinan berusaha. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi pada bidang penyiaran yang telah belasan tahun tidak terrealisasi, yaitu dengan terrealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tingkat waktu analog switch off atau ASO. Dengan demikian, Indonesia dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan digital dividend spektrum frekuensi di pita 700 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan kesehatan dan penanganan kebencanaan serta kepentingan digitalisasi nasional. Analog switch off atau ASO juga menghilangkan potensi interferensi frekuensi radio antar negara yang berbatasan atau di wilayah perbatasan, khususnya di ASEAN yang telah sepakat untuk seluruhnya migrasi siaran TV analog ke digital. Seperti diketahui bahwa saat ini Indonesia sangat tertinggal dari negara lain di bidang siaran TV digital. Hampir 90% negara di dunia telah menghentikan siaran TV analog yang sangat boros pita frekuensi radio, energi, dan tampilan serta fiturnya yang kurang optimal. Yang kedua, pembahasan dan pemikiran terkait migrasi TV analog ini telah berlangsung sejak tahun 2004 atau 14 tahun yang lalu. Pembentukan Tim Nasional Migrasi TV Digital dan Standar Digital Video Broadcasting Terestrial atau DVB-T juga telah dilakukan pada tahun 2007 atau 13 tahun yang lalu. Tetapi upaya itu terus kandas karena gagalnya kehadiran legislasi berupa undang-undang di bidang penyiaran. Padahal kesepakatan internasional untuk dilakukan analog switch off sudah sangat lama berlangsung. Ya, International Telecommunication Union atau ITU dalam konferensi ITU 2006 14 tahun yang lalu telah memutuskan bahwa 119 negara ITU Region 1 menuntaskan ASO paling lambat tahun 2015 atau dari 119 negara ITU Region 1 menuntaskan analog switch off paling lambat tahun 2015. Demikian pula pada konferensi ITU 2007 dan 2012, pita spektrum frekuensi radio UHF di 700 MHz semula untuk TV terestrial ditetapkan menjadi layanan mobile broadband. Di tingkat regional terdapat deklarasi ASEAN menuntaskan analog switch off di tahun 2020. Itu pun kita sudah tertinggal 2 tahun. Karena baru akan kita lakukan digitalisasi 2 tahun setelah pengesahan undang-undang ini. Semua hambatan itu akan berakhir seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan kebuntuan itu diakhiri. Penetapan analog switch off paling lambat pada tahun 2022 seperti saya sebutkan tadi akan memiliki akibat atau dampak luar biasa. Analog switch off berdampak pada penghematan pita frekuensi 700 MHz sebagai frekuensi yang sangat ideal untuk telekomunikasi digital nasional.
Saat ini dengan menggunakan sistem analog, seluruh kapasitas frekuensi 700 MHz sejumlah 328 MHz digunakan untuk siaran TV. Dengan analog switch off akan ada penghematan digital dividen sebesar 112 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan. Yang pertama pasti transformasi digital. Pemanfaatan frekuensi 700 MHz juga untuk mobile broadband dan akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.